warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa insyaAllah di jam kurang lebih 20.00 atau lebih sedikit ya. Karena kadang-kadang ada satu dan dua hal yang harus saya selesaikan. Maka kita akan melanjutkan insyaAllah materi kita. Anda bertanya, kami akan menjawab. Dan insyaAllah kita akan coba masuk membahas apapun yang teman-teman sedang menganggap sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Dan selama insyaAllah kami bisa, kami akan jawab tentunya. Mohon maaf sebentar, saya akan lihat posisi yang pas dulu. Bismillah. InsyaAllah saya akan mulai baca pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan muslimin se-Indonesia selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin insyaAllah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan menjaga negara kita dari segala mara bahaya, keburukan dan seluruh wilayah kaum muslimin, bahkan seluruh dunia insyaAllah. Kapan waktu bayar fidyah? Dan apakah ada batasan orang yang hendak dapat fidyah? Jazakallah khair. Kalau yang saya tahu dikeluarkan di pagi hari raya Idul Fitri, batasnya sampai sebelum sholat Id. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang ingin mengeluarkan zakat, maksudnya zakat fitrah, maka sebagian dia keluarkan di waktu pagi hari Idul Adha atau Idul Fitri, maaf, sebelum sholat. Dan siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu adalah sedekah secara umum. Dan sebagian ulama mengambil atau mengeluarkan fatwa tentang bolehnya seseorang mengeluarkan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya, dibolehkan dia mengeluarkan lebih cepat agar bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Allahu a'lam. Kalau orang yang menerimanya, sebenarnya ya tadi itu. Jadi kalau kita harus keluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka kita keluarkan ke satu lembaga misalnya. Dan biasanya sih di Indonesia ini disosialisasikan itu di malam hari, malam lebaran ya. Itu yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membeli emas melalui marketplace dan dikirim melalui ojol itu riba? Yang saya tahu kalau emas itu transaksinya harus cash, ya dan biyat, seperti itulah ya. Tapi saya tidak tahu kalau masuk ke dalam masalah ini ya, karena ini masalah-masalah kontemporer yang terbaru. Harus kita tanyakan kembali kepada para ulama tentang masalah ini. Apakah memang di zaman sekarang dengan adanya transaksi online, emas pun juga dibolehkan dalam masalah itu? Allahu a'lam, gitu kan. Jadi insyaAllah coba saya akan tanyakan kembali ini. Bismillah, nanti insyaAllah tidak ada halangan, besok malam saya akan jawab itu ya. Selanjutnya, Ustaz, jodoh itu takdir yang bisa dirubah atau memang sudah tercatat? Sebenarnya jodoh itu mirip dengan Anda memilih makanan ya. Takdir Allah SWT semuanya tidak bisa lepas dari takdir Allah SWT. Hanya saja teman-teman sekalian, makan, minum, pakaian, ya, menikah, yang saya tahu ya, itu adalah pilihan kita. Misal saya punya pilihan A, B, C, ya. Kemudian saya coba untuk memilih si A. Maka dengan memilih si A berarti secara otomatis ya, saya telah menunjuk itu dan Allah subhanahu wa ta'ala tentukan sebagai takdir saya. Karena keluasan ilmu Allah, Allah sudah tahu pada detik itu, di waktu itu saya akan pilih orang tersebut. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi sebenarnya dia mirip dengan memilih makanan dan seterusnya, yang memang
itu Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan sebagai takdirnya sesuai dengan keluasan ilmu Allah kalau dia akan memilih perbuatan tersebut. Allahu a'lam. Ustaz, apakah benar sedekah didahulukan untuk diri sendiri? Jika saya merasa kurang dan saya sedekah untuk diri sendiri, apakah boleh Ustaz? Apakah ada nilai pahalanya? Tentu saja. Tentu saja. Itu hadis sahih, ya. Di mana ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya punya uang dirham. Siapa yang saya kasih duluan? Maksudnya siapa yang paling layak saya sedekahi? Maka kata Nabi SAW, dirimu dulu. Lalu saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, anakmu. Lalu saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, istrimu. Lalu saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pembantumu. Lalu orang itu mengatakan, saya masih punya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Engkau lebih tahu setelah itu. Ya. Jadi memang kita kalau masih butuh, ya kita gunakan buat diri kita. Tetapi teman-teman, jangan kita sampai berhujjah atau berargumentasi mengatakan, oh kalau kebutuhan saya kan tidak pernah tercukupi terus, selalu aja kurang. Anda harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan itu artinya Anda tidak bisa hidup tanpanya, ya. Nah, tidak bisa hidup tanpa itu namanya kebutuhan, gitu kan. Maka kalau selama karena kebutuhan, tidak ada masalah, dahulukan diri Anda daripada orang lain. Tapi kalau keinginan ya, dan kebutuhan Anda sudah terpenuhi, maka disinilah saatnya Anda sedekah dengan orang lain atau kepada orang lain. Selanjutnya, salam, waalaikumsalam, mau tanya, sering disebut durhaka anak pada orang tua. Pertanyaan saya, apakah ada orang tua yang durhaka pada anaknya? Nggak ada orang tua durhaka sama anak, tetapi ada orang tua yang berdosa, ya, karena dia membengkalikan hak anaknya, iya, tapi nggak dibahasakan durhaka. Kayak misalnya, kalau anak mengatakan pada orang tuanya, ah ibu ini, ah ayah ini, itu sudah cukup masuk dalam bab durhaka, kan gitu. Tetapi kalau ya, orang tua kepada anak, kalau dia ngomong misalnya sesuatu, maka dan itu misalnya menegur, marah, ya, itu nggak pernah dalam bab durhaka. Sama sekali nggak ada. Ya. Saya tahu saya tidak ada. Tetapi ada saja dosa yang bisa didapatkan orang tua karena dia membengkalikan hak-hak anaknya, yaitu iya. Allahu a'lam. Tapi tidak dibahasakan dengan durhaka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bertahan dengan suami mu'allaf yang sudah 5 tahun tapi masih belum mau sholat di luar rumah? Suami hanya mau sholat di rumah aja. Ustaz, kalau ditanya jawabnya nanti terus. Mungkin kalau yang Anda tanyakan bahwa saya ada yang saya katakan nanti saya jawab, ya itu memang karena saya tidak tahu, ya. Jadi ibu jangan memaksa saya untuk bisa menjawab semuanya. Pertanyaan saya manusia biasa, dan saya tidak mungkin menjawab kalau saya ragu. Kalau sesuatu yang saya yakin insya Allah baru saya jawab, dan itu ada maslahatnya kan kalau saya tunda. Itu dulu yang saya jawab. Kemudian kalau Anda mengatakan apakah bolehkah bertahan dengan suami mu'allaf yang sudah 5 tahun tapi masih belum mau sholat di luar rumah, suami hanya mau sholat di rumah, tentu saja. Apa salahnya? Sholat di luar rumah, saya di masjid, itu kan masih khilaf di antara ulama. Jumhur ulama yang dikepalai oleh Imam Ahmad rahimahullah atau rahimahumullah semuanya, itu memang mengatakan sholat di masjid wajib. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah. Ini masih khilaf di antara para ulama. Jadi tidak mungkin Anda minta cerai dari suami mu'allaf yang memang masih sholat tapi dia sholat di rumah. Kan tinggal Anda mau suruh dia untuk menyempurnakan agamanya dengan sholat di masjid, kan begitu. Jadi harusnya bertahan, Bu, ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya menjual mesin cetak kertas kepada saya, lalu mesin tersebut disewa sendiri dengan teman saya. Setelah 3 tahun mesin itu mau dibeli lagi dengan teman saya. Apakah itu riba? Kalau mesin itu sudah putus harga, dia jual kepada Anda nih, misalnya 1 juta rupiah, sudah selesai, sekarang jadi hak Anda. Lalu orang yang sama datang, ternyata dia butuh dengan mesin itu, dan dia mau buat akad baru dengan Anda, akad baru sekali lagi, ya, dia mau sewa, dan Anda setuju dengan itu, maka tidak ada masalah, sewa menyewa sekarang.
ya kan gitu. Sewa menyewa akadnya. Dan setelah sewa menyewa selesai, dia ingin membeli ya, alat itu tidak ada masalah. Tapi selesaikan dulu akad sewa menyewanya. Ya, Allahu a'lam. Insyaallah kalau saya tidak masuk riba itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang pencemburu, pemarah dan sensitif sekali? Itu karena dia cinta sama ibu. Cara hadapinya, senyum, datang di sebelahnya, rayu-rayu dia, pijat, ya, bercumbuan dengan dia, insya Allah hilang. Emosinya laki-laki itu, karena ada 3 hal biasa penyebabnya. Kalau di fisiknya ya, yang pertama, yang dilihat oleh matanya tidak sesuai apa yang dia suka. Itu pemicu pertama emosi dalam rumah tangga. Oleh karena itu setiap istri harus faham hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita ahli surga antara kalian adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan bahagia, kan gitu. Karena memang laki-laki itu peduli sekali dengan atau sangat peka dan sensitif dengan penampilan, penataan dan seterusnya. Nah ini kalau ibu hindari, ibu selalu berpenampilan dengan baju yang dia suka, rumahnya ditata dengan rapi dan seterusnya, maka akan aman insya Allah. Sebab pertama. Sebab yang kedua, dan ini juga ibu kalau perbaiki insya Allah akan mulai lebih aman lagi, yaitu perutnya. Makanan apa yang dia suka, siapkan saja. Walaupun ibu sendiri mungkin bosan dengan itu. Misal contoh, saya tahu dulu ada seorang teman saya di Madinah, Allahyarham, sudah meninggal beliau. Baru mungkin 2 tahun lalu ini meninggal ya. Dia itu sangat gemar sekali dengan ayam goreng plus sambal. Hampir setiap makan, ya siang, ya malam, makannya itu. Istrinya pun sudah tahu tuh dengan sup, ya. Sup kol sama kentang sama segala macam itu. Saya lihat subhanallah, saya pernah menginap di rumah beliau tuh, saya masih bujang dulu di Madinah. Kadang-kadang kalau hari libur saya bermain atau main ke tempat beliau, sama saja kita menginap di rumah itu, makan siang itu, makan malam itu, besok lagi itu, malamnya lagi, begitu terus. Saya nggak pernah diganti menunya. Kadang-kadang kalau ada menu tambahan, maka hanya tambahan saja gitu. Tapi ini pokok sekali. Saya lihat ini adalah satu hal yang positif karena si suami suka itu. Jadi kalau ibu mau taruh 5-6 menu di atas meja nggak ada masalah. Tetapi jangan lupa favoritnya dari situ. Misal dia suka sekali dengan tempe goreng, ya sudah selalu ada tempe goreng di depannya. Dia suka kerupuk, selalu ada kerupuk gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala buat mereka bekerja, mereka punya pendapatan, maka mereka pun mau menikmati itu dengan makanan. Oleh karena itu, laparnya perut atau tidak sesuai dengan selera akan memancing emosi. Yang ketiga, dan ini yang paling peka, kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis. Semua suami yang marah-marah itu kebanyakan karena biologisnya terbengkalai, gitu kan. Tapi kalau seandainya Anda coba, ya, selalu berpenampilan yang rapi, rumahnya bersih, makanannya enak, dan Anda juga selalu siap melayani secara biologis, saya yakin Bu, bukan cuma marah, dompetnya pun terbuka, gitu kan. Dia akan berikan apa yang ibu mau. Karena memang begitu konsepnya. Suami kalau datang, Anda juga saja hanya menservis dia, memberikan yang terbaik, dan itu diingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harusnya difahami. Allahu a'lam. Insya Allah kalau ibu lakukan ini, biidznillah coba praktikin. Kalau ibu masih belum melihat ada perubahan, coba bertanya lagi deh. Tapi saya yakin insya Allah akan ada perubahan. Dan ingat Bu ya, ibu bermuamalah sama suami, bermuamalah sama dengan kepada seorang pemimpin, seorang raja. Ya, dia raja di rumahnya. Maka ibu bermuamalah dengan yang baik, yang santun, yang ramah. Tidak akan pernah ada emosi kalau ibu selalu ramah, senyum, ramah. Itu baik. Tapi kalau ibu selalu memancing emosinya, ya, yang sering kadang-kadang menjadi pemicu juga ini ya. Jadi sering kali istri itu, karena dia terbawa dengan arus su'udhannya, sangka buruknya, di luar nih suami saya buat apa nih. Maka dia selalu curiga. Kayaknya di luar kamu ada simpanan, kayaknya di luar kamu ada begini dan begitu. Itu membuat suami gak nyaman. Apalagi kalau dia dalam kondisi tidak mengerjakan memang gitu loh. Maka yang terjadi adalah emosional. Ini bahaya. Ini emosi yang terjadi. Ya. Jadi insya Allah ibu coba perbaiki 3 hal tadi. Biidnillahi ta'ala. Dengan sendirinya insya Allah akan baik itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bertaaruf dengan 2 akhwat? Karena dengan akhwat pertama saya merasa kurang serg
dengan keluarganya yang mempunyai masalah, seperti adiknya yang bekerja di klub malam, ibunya yang sering mengusir akhwat ini. Batalkan saja yang pertama, gitu kan? Karena kalau bercabang dalam ta'aruf itu nanti membuat Anda bingung mau pilih yang mana nih. Dan itu kekeliruan, sebaiknya jangan. Saran saya, Anda harus pilih aja. Ya. Kalau memang yang pertama begitu, langsung aja kepada yang kedua. Itu jauh lebih baik, insya Allah. Jadi Anda lebih kerucut juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ortu tidak membayar utang puasa dan anak sudah memberitahu yang benar dan ortu masih sehat? Bolehkah anak membayar fidyah dan bagaimana Ustaz solusinya? Enggak, dia kalau mampu, enggak boleh dibayarin fidyah. Fidyah itu hanya untuk orang tua yang renta, yang tidak mampu. Itu yang Anda bayarkan fidyah. Pikun ya. Tapi kalau masih sehat enggak boleh. Ingatkan cukup. Dia berdosa dengan itu tentunya. Harusnya tidak boleh lakukan itu ya. Tapi Anda tidak boleh bayarkan fidyah kecuali memang sudah tidak mampu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendapatkan pahala sedekah dan membuka puasakan di malam Lailatul Qadar? Memberinya di hari genap atau di hari ganjil? Keluarkan aja setiap hari, akhi. Tapi insya Allah kalau emang Anda cuma mampu untuk di malam ganjil, fokus aja di malam 27. Malam 27, karena dalil-dalil itu lebih banyak mengerucut ke situ. Sampai sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sempat bersumpah dan mengatakan kami benar-benar mengetahuinya terjadi di malam 27. Tapi umumnya pendapat ulama mengatakan setelah mengumpulkan dalil-dalil keseluruhan, ditemukan ternyata dia berputar di malam-malam ganjil. Bisa 21, bisa 25, bisa 23, 25, 27, 29. Allahu a'lam. Jadi saran saya kalau Anda mampu untuk bisa mengeluarkan setiap malamnya bagus. Jadi Anda cari misalnya satu pesantren atau satu komunitas yang memang orang-orang soleh, Anda minta saya mau kasih buka puasa selama 10 hari terakhir Ramadan, gitu kan. Ini uangnya. Jadi mereka keluarkan setiap hari sehingga Anda tidak luput lagi dari mendapatkan insya Allah pahala membuka puasakan di Lailatul Qadar. Semoga insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa mahar emas kawin tidak sesuai yang tercantum di KUA? Apa boleh tidak sesuai? Di saat pandemi seperti ini, harga emas sedang tinggi. Kenapa Anda harus tidak sesuaikan? Gitu kan? Jadi berikan saja ya, sesuai dengan itu. Jadi kalau misalnya Anda niat 5 gram, ya 5 gram dikasih. Itu yang disampaikan, itu yang tertulis. Duduk tenang. Kalau seandainya Anda memberikan misalnya 10 gram, Anda tulis di KUA 5 gram, untuk apa? Manfaatnya apa gitu? Saya rasa insya Allah KUA tidak akan mencampuri tentang nilai mahar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, hasil anak zina, terus orang tua menikah setelah anak lahir. Siapa wali anak tersebut saat nikah? Dan binti apa yang dipakai anak tersebut? Ini sudah ditanyakan kemarin, sudah kita jelaskan ya. Jadi kalau pindah kepada pemerintah, wali hakim. Tapi ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau mengatakan bahwa kalau kedua orang tua itu taubat, nasuha, pelaku zina, maka ada penisbatan nama. Artinya ini masih khilaf di antara ulama. Tapi pendapat yang paling kuat jumhur mengatakan tidak ada itu. Ya, tidak ada penisbatan nama. Ya, Allah alam. Jadi walinya wali hakim. Seperti itulah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya jika saya bekerja di penginapan, tapi ada yang mabuk-mabukan dan berzina, Ustaz? Mohon penjelasan. Karena kalau Anda tetap di situ, jadi masalah baru. Karena itu adalah kemungkaran. Kan dalam Islam kita tidak boleh biarkan kemungkaran. Tugas kita harus meluruskan kemungkaran. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Dia harus ubah dengan kekuatan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan lisannya maka dengan
hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Itu yang paling lemah dari keimanan. Dan Anda tidak bisa tidak pungkir dalam hati kan. Anda bisa mengatakan misalnya, ya Allah, hilangkanlah kemungkaran ini. Kan bisa begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang berat di situ. Tetapi sampai kapan Anda mau bertahan di tempat kerja ini? Sampai kapan Anda harus melihat perzinahan? Kalau penginapannya bukan penginapan syar'i seperti ini, maka akan Anda alami hal yang sama terus. Kan jadi masalah ini. Gitu kan? Juga nanti, naudzubillah, kalau ada orang, misal contoh, ini contoh efeknya saja ya, salah satu efeknya. Kalau misalnya Anda bekerja di situ, Anda masih bujang misalnya. Kemudian ada pelaku zina atau apa saja gitu kan, yang memang datang ke hotel itu dan dia kenal Anda gitu kan. Apalagi Anda di situ misal room service atau apa saja yang harus melayani tamu kan. Maka satu waktu misalnya Anda melamar seorang anak perempuan dan ternyata orang tuanya ini, calon mertua Anda, berteman sama pelaku berzina dulu yang di hotel itu. Lalu kemudian, oh dia bilang, setahu saya dia kerja di hotel sana itu. Ini orang hotel sana itu hotel terlalu bebas dan seterusnya. Kayak dia tahu data-data Anda. Karena itu juga jadi salah satu efeknya ya, salah satu efeknya. Ya, jadi kalau saran saya supaya tidak terus menjadi PR, tawakal Allah, cari tempat kerja yang lebih baik insya Allah, yang jauh lebih aman. Mungkin catering makanan, mungkin yang lain lah. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan ketika ada laki-laki yang ingin melamar saya namun dia masih sering membahas masa lalunya di setiap percakapan kita? Apa saya harus meninggalkannya? Masa lalu apa ini maksudnya? Kalau yang dia bahas adalah masa lalu kelam yang tidak baik ya. Misal dia pernah berzina, dia pernah melakukan banyak kesalahan-kesalahan gitu kan. Dan dia coba membanggakan diri dengan itu. Saya dulu pernah loh, saya sudah coba semua begini dan begitu. Sudahlah ya, saya sekarang sudah bertobat tapi begini dan begitu. Walaupun dia bicara dia sudah taubat, tapi dia seperti berbangga dengan kesalahannya masa lalu. Maka ini memang sebaiknya Anda istikharahkan segera ini. Jangan dilanjutkan. Dan saran saya kepada seluruh akhwat, tidak terkecuali, ukhti karimah, ukhti yang terhormat, ya, saudariku yang muslimah terhormat, yang saya hormati sebagai saudara seiman, ya, maka hati-hati. Jangan pernah buka pintu gampangan lah, kalau bahasa kita ya, gampangan. Mau disentuh oke, mau dicium oke, mau dipeluk oke, mau diajak jalan, iya, ini semua perbuatan haram dalam agama Islam. Dan ini akan melahirkan rasa benci dan rasa curiga si laki-laki ini, walaupun dia sudah jadi suami Anda. Dia akan mengatakan, oh sama saya aja begini, apalagi sama orang lain, misal contoh. Kecuali betul-betul dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya kalau ada sudah orang yang mau melamar, to the point saja. Ta'aruf yang sebenarnya setelah akad nikah. Saya sudah pernah bilang itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengenal pasangannya justru setelah jadi suami istri. Disitulah kita baru kenalan yang sebenarnya. Jadi kita belum kenal pasangan kita kalau belum jadi suami istri. Kalau yang pertama kita tukar-tukaran biodata, hanya sekedar datang melamar di rumahnya, mengenal secara umum, itu masih awal ta'aruf. Ta'aruf yang sebenarnya justru setelah akad nikah. Makanya jangan heran teman-teman yang sudah berumah tangga, setelah 10 tahun jadi suami atau jadi istri, tiba-tiba pasangan kita mengatakan, ini sepupu saya, gitu kan? Ini paman saya. Loh, kita belum tahu. Kita akan bilang, kok saya baru tahu? Maka dia mengatakan, oh iya, saya juga baru ketemu. Saya teman-teman sekalian, di umur saya yang sekarang, sudah di atas 40-an, Alhamdulillah, Masya Allah, saya waktu ke Amerika telah diundang, saya sempat ketemu dengan sepupu saya, belum pernah ketemu dari kecil. Umur dia pun mungkin sudah sebaya dengan saya gitu. Jadi kita tidak tahu. Saya pernah cerita sama istri saya baru ketemu sepupu saya kemarin di Amerika. Tidak pernah ketemu dari kecil, ternyata orang tua kita pun sepupu, ya. Orang tua, saudara, dan seterusnya. Maka itu bisa terjadi. Ya, Allahu a'lam. Jadi jangan berlama-lama dalam masalah ta'aruf awal ini. Itu pembukaan saja. Yang penting sudah kita tahu secara agamanya baik, kita istikharahkan. Bismillah, tawakkal Allah. Pasti akan ada adaptasi. Setinggi apapun titel akademik Anda, sedewasa apapun sifat Anda, maka pada saat berumah tangga akan ada adaptasi. Saya punya pola makan, pola fikir 20-30 tahun dalam rumah tangga orang tua saya. Kemudian istri saya pun sama, punya pola fikir, pola makan, pengaturan waktu, ya. Itu 20-25 tahun gitu kan. Maka itu teman-teman sekalian, ya, mungkin akan membuat butuh adaptasi, dan itu pasti terjadi.
Di sini tinggal kedewasaan kita nanti dan agama kita yang akan membuat kita bisa mengerti, memaklumi, mengubah menjadi yang lebih baik seperti yang pasangan kita inginkan. Allahu a'lam. Saya mau niat apabila saya telah meninggal, saya ingin mendonorkan anggota tubuh saya seperti mata. Apakah dibolehkan dalam Islam? Tidak boleh, akhi. Tidak boleh, ukhti. Mendonorkan anggota tubuh kita ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini bukan punya kita. Ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu kenapa dalam Islam jenazah itu harus dimandikan? Ya. Harus dimandikan, dikafani, kan gitu. Itu semua karena memang dia harus dikembalikan utuh kepada Tuhannya Allah SWT. Padahal sebentar lagi mungkin akan dimakan oleh tanah. Tapi itu menandakan kita harus betul-betul mengembalikan semuanya utuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan seperti orang non-muslim yang bisa mendonorkan anggota tubuhnya semaunya dia. Enggak bisa begitu. Ya, itu tidak bisa. Allahu a'lam. Yang saya tahu seperti itu. Ya, ini kalau ukhti yang menanya ini merasa belum puas, bisa menanyakan kepada para ustadz yang lain ya. Tapi saya menjawab sesuai apa yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di bulan Ramadan ini kita kan harus zakat. Sementara saya saat ini sedang tidak bekerja dan tidak ada penghasilan. Tapi saya ingin berzakat, bagaimana solusinya Ustaz? Ya, mengeluarkan zakat itu akhi, bukan karena antum punya pekerjaan. Bukan karena antum punya pekerjaan. Tetapi kasusnya adalah antum punya tabungan atau tidak. Kalau punya tabungan, ya, punya investasi, dan itu sudah mencapai nisab, kadarnya 85 gram emas dalam 1 tahun, baru Anda keluarkan zakat. Ada orang yang bekerja tapi masih miskin, pendapatannya kecil, maka tidak wajib zakat. Ada orang yang tidak bekerja tapi dapat warisan, dia cuma tinggal di kampung tapi kaya raya, dia wajib zakat. Jadi bukan karena pekerjaannya, gitu kan. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang tua yang membayarkan hutang anaknya yang terlilit hutang dan masih menanggung hidup anaknya dan keluarganya? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Semoga Allah balas orang tua ini dengan kebaikan. Masya Allah, setelah anaknya berumah tangga pun dia masih bisa urus, terlilit utang dia masih mau bayar. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sungguh mulia Anda kalau punya orang tua seperti itu. Harusnya dihormati, diterima kasih ya. Karena sangat luar biasa bagaimana dia masih mau mengurus anaknya walaupun anaknya sudah berumah tangga. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana hukumnya mandi junub di dalam WC, sedangkan di rumah saya tidak ada WC, hanya ada kamar mandi. Mohon jawabannya Ustaz. Kenapa tidak nyambung ini pertanyaannya? Dikatakan di sini saya mau nanya bagaimana hukumnya mandi junub di dalam WC, sedangkan di rumah saya tidak ada WC, hanya ada kamar mandi. Apa yang Anda mau tanyakan gitu? Kecuali Anda bilang di rumah saya tidak ada kamar mandi, yang ada hanya WC, nah itu baru nyambung ya. Kalau menurut saya itu baru nyambung. Kalau Anda mengatakan bagaimana hukumnya mandi junub di WC, karena di rumah saya tidak ada kecuali WC, nah itu mungkin. Kalau di rumah saya tidak ada kecuali kamar mandi, ini saya tidak, agak rancu. Baik, teman-teman sekalian, sudah kita bahas kemarin dan sudah sering saya sampaikan masalah ini. Kalau seandainya Anda itu masuk ke kamar mandi, dan kamar mandi itu digabung antara kamar mandi, wastafel, tempat cuci tangan, dan juga WC, maka Anda boleh saja mandi junub di situ. Yang tidak boleh Anda mandi di atas klosetnya, itu yang dilarang. Allahu a'lam. Karena itu tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita untuk memberikan pengertian kepada orang tua kalau kita ingin menikah dengan duda, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Sampaikan apa adanya. Tapi tentu teman-teman, status janda dan duda ini memang butuh penjelasan khusus. Karena orang akan bertanya-tanya, kenapa dia janda, kenapa dia duda, kan gitu. Jadi memang Anda harus punya argumentasi yang tepat di sini. Argumentasi Anda harus tepat. Ya, jadi Anda sudah susun poin-poinnya. Saya mau nikah sama duda ini pertama karena misal istrinya dia
meninggal, jadi dia bukan cerai, contoh misal, itu kan juga penyebab dia duda gitu kan, istrinya meninggal. Atau memang dia duda tapi istrinya dulu memang yang fasiqah, jauh dari agama, dan ini orang sangat alim. Dia tidak mungkin mau pertahankan dengan wanita yang tidak benar. Contoh, anda punya hujah, argumentasi tentang masalah itu ya, maka nggak ada masalah. Sampaikan baik-baik. Tapi susunlah poin-poinnya supaya orang tua anda mau menerima itu. Itu yang saya sarankan. Selain daripada itu juga, sebelum saran saya anda mengajukan ini kepada orang tua, coba anda coba dulu ya, anda apa namanya, istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah istikharah dan ternyata Anda tenang dengan itu, maka nggak ada masalah. Tawakkal Allah, insyaallah Allah akan menggerakkan juga hati orang tua menerima masalah. Jadi tidak ada aibnya ya nikah sama duda. Karena Nabi SAW duda kan pada saat menikah dengan Sauda, Aisyah dan semua istri Nabi yang datang setelahnya. Karena meninggal Khadijah radhiyallahu anha, tapi itu bukan aib. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum video mutlak haram? Karena teman-teman anak salafi lulusan Yaman mengatakan demikian. Haramnya dari mana? Gitu. Sekarang kayak kita live begini kan video. Gimana caranya haram? Bukankah dengan video begini kita bisa silaturahim dengan orang tua kita? Dia lagi di luar kota, dia lagi satu kota pun beda rumah misalnya. Kan kalau ada kayak masa pandemi begini kita bisa video call atau lintas negara gitu kan? Ini sangat penting. Atau kita bisa merekam ceramah. Sekarang, Masya Allah berapa ribu orang yang mengikuti ceramah kita ini. 3.000-an lebih di YouTube, 1.000-an lebih di Instagram. Kadang-kadang mencapai 5.000-an semua atau lebih dari itu. Kan manfaatnya sangat besar. Teman-teman pada bertanya, yang lain yang tidak tahu jadi tahu. Yang mengajak teman-temannya untuk duduk mengisi waktu 1 jam, kita berbagi ilmu. Kan manfaatnya besar. Ini kalau menurut saya Allahu alam pengharaman yang bukan pada tempatnya ya. Dan kita sudah tahu para ulama imam haram. Apakah mereka para dokter-dokter, Syekh Abdurrahman Sudais itu seorang guru besar di Ummul Qura, dan hampir semua imam masjid haram dan Masjid Nabawi Madinah itu adalah ulama-ulama besar dan mereka dosen-dosen di kampus. Apakah mereka berarti tidak paham hukum? Dan Anda yang paham hukum gitu kan? Kenapa mereka masih pakai kamera, CCTV, kamera dan segala macam. Bahkan mereka ceramah di shooting. Berapa kali kan Syekh Sudais sekarang tampil menyampaikan agar muslimin seluruh dunia sabar dan tenang dengan cobaan yang sedang datangi dan seterusnya. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah ceritakan tentang neraka? Boleh, kenapa tidak gitu. Neraka na'udzubillah adalah sebuah tempat penyiksaan yang abadi sifatnya ya. Sifatnya abadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat penyiksaan. Tidak ada waktu untuk negosiasi, tidak ada lagi ya sogok menyogok, tidak ada lagi kasih sayang ya. Neraka luar biasa. Di dalam surah Al-Mu'minun ya, seingat saya itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana mereka, atau salah satu ayat Al-Quran, saya khawatir salah surahnya nanti dipelintir lagi gitu kan. Yang jelas ini ayat saya pernah bedah di bahasan tentang kajian kitab Rasulullah SAW tentang surga dan neraka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian di dalamnya dan jangan kalian mengajak bicara aku, kata Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tafsir ya ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya ahli neraka akan menangis, dan mereka menangis terus karena menyesal terhadap dosa yang mereka lakukan, sampai-sampai air mata mereka tertampung, dan kalau seandainya perahu atau kapal dijalankan di atas air mata mereka maka bisa. Anda bisa bayangkan air mata apa yang seperti ini, begitu luar biasa, bisa menjadi seperti lautan yang besar di neraka nanti. Wa na'udzubillah. Kemudian mereka memanggil para penjaga neraka ya, sambil mengatakan mintalah kepada Allah agar meringankan buat kami 1 hari saja. Ya Malik ud'u lana rabbaka yukhaffif anna yawm minal adab, dalam Al-Quran dikatakan. Wahai Malik, Malik adalah salah satu nama malaikat penjaga neraka, mintalah kepada Tuhan agar meringankan buat kami adab 1 hari saja.
1 hari saja. Maka Malik tidak menjawab mereka, kata Nabi SAW, 500 tahun. Mereka terus disiksa. Setelah itu akhirnya mereka meminta kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka panggil. Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi SAW, seumur dunia. Bayangkan dunia ini berapa miliar tahun umurnya. Karena kita yang manusia, makhluk terakhir yang ada di muka bumi ini. Sebelum kita sudah ada jin, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada semua ini sudah ada sebelum kita. Gitu kan? Maka setelah seumur dunia itu baru Allah menjawab dengan ayat tadi. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian akan terhina dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku lagi. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka bertambah menyesal karena dari tempat air mata mereka keluar darah. Wa na'udzubillah. Teman-teman, kumpulkan semua yang di benak Anda, bentuk siksaan yang pernah Anda tahu. Orang yang dipenggal, orang yang dicincang, orang yang ditusuk, orang yang di-strum, orang yang dipecahin kepalanya, semuanya. Maka itu hanya bagian kecil dari siksaan di api neraka. Bagian kecil. Apa kata Nabi SAW tentang siksa paling ringan di neraka? Kata beliau SAW, sesungguhnya siksaan yang paling rendah di api neraka diberikan kepada Abu Talib, paman beliau. Tapi karena tidak sempat masuk Islam, itu kan meninggal dalam keadaan kufur. Sesungguhnya dia diberikan 2 sandal di telapak kakinya dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Yang membuat otaknya mendidih. Bayangkan, sendal yang dipakai dari bara api itu bisa membuat otak mendidih. Biasanya kita kalau injak bara api, teman-teman sekarang sudah orang tahu masalah itu. Maka yang terjadi adalah akan panas kaki kita, akan luka ya, tapi panasnya itu pelan-pelan naik. Dari kaki ke betis, ke lutut, ke paha, ke perut, sampai ke dada, sampai baru ke kepala gitu ya. Tapi api neraka jahanam tidak seperti itu, na'udzubillah. Ya, dia begitu dipakai sendal itu di kaki, otaknya mendidih, saking panasnya. Betul-betul penyesalan abadi bagi orang yang masuk neraka, na'udzubillah. Ya, makanya saya mengatakan teman-teman tidak akan masuk neraka kecuali orang yang sangat bodoh dan goblok, betul. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menghadapkan kepada hambanya walaupun dia pelaku maksiat agar bertaubat. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan Fir'aun bolak-balik Nabi Musa dan Nabi Harun nasihati. Bolak-balik dinasihatin supaya taubat. Tanda-tanda kebesaran Allah datang. Sampai terakhir Nabi Musa pukulkan tongkatnya di bibir Laut Merah. Dan Fir'aun dia tahu tongkat itulah yang telah mengalahkan penyihir-penyihirnya. Tongkat itulah yang berubah jadi ular dan menakut-nakuti dia, gitu kan? Di awal Nabi Musa AS datang diutus. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya. Dia malah mengejar Musa, seakan-akan dia bisa menaklukkan itu. Ini semua hanya sihir. Maka Allah tenggelamkan dia. Gitu kan? Pada saat itu pun dia masih mau berusaha mengucapkan. Dia mengatakan apa? Amantu billadzi amana bihi Banu Israil. Aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Maksudnya tidak bisa lagi dia ucapkan Allah pada saat itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Jibril datang kepadaku mengatakan, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku penuhkan mulutnya Fir'aun dengan tanah dari Laut Merah, agar dia tidak mengatakan Tuhanku ampunilah aku. Karena Jibril sangat tahu ya bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang datang kepada Musa alaihissalam. Dia mengatakan, atau dia selalu mencaci maki Musa alaihissalam, mencaci maki Allah, mencaci maki Taurat. Setiap kali kita Nabi Musa itu kerjanya. Nabi Musa sabar bertahun-tahun, begitu terus. Ya. Setelah bertahun-tahun terjadi itu, teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya Allah, ya, selesaikan urusanku sama orang ini. Orang ini luar biasa nih mengganggu. Nabi Musa berdoa di malam hari, Allah kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, pada saat Allah kabulkan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengutus Jibril, suruh bilang kepada Musa, sesungguhnya siksaannya orang ini
Hai Musa, kata Jibril alaihissalam, Allah sudah jadikan di tanganmu. Silakan kau mau minta apa saja, Allah kabulkan. Maka Musa alaihissalam gembira pada saat itu. Besok pagi, ya, di waktu duha, Musa alaihissalam keluar ingin menyapa kaumnya yang beriman. Lewat lagi orang ini, caci maki lagi. Caci maki Allah, caci maki Nabi Musa alaihissalam, caci maki Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, sehingga saya di riwayat Bukhari ini, kata Nabi SAW, Nabi Musa mengatakan, ya ard khudi, wahai bumi tenggelamkan orang ini. Maka bumi pun memasukkan orang itu sampai ke lututnya. Dia gerak-gerak nggak bisa. Orang ini ketakutan. Ya Musa, maafkan saya. Hai Musa, maafkan saya. Nabi Musa mengatakan tidak bisa. Kau bertahun-tahun penjahat. Kata Nabi Musa alaihissalam apa? Ya ard khudi, wahai bumi tenggelamkan dia. Tenggelam lagi sampai ke perutnya. Wahai Musa, maafkan saya tidak akan ulangi lagi. Terus dia gitu. Nabi Musa mengatakan tidak bisa. Kau bohong ini. Bertahun-tahun kau lakukan permasalahan terus. Setiap hari kerjamu cuma mencaci maki. Ya ard khudi, wahai bumi tenggelamkan dia. Tenggelam sampai ke lehernya. Dia minta ampun. Dia mengaku dia akan beriman kepada Allah. Nabi Musa nggak percaya. Nabi Musa mengatakan, hai bumi tenggelamkan dia. Ya ard khudi. Akhirnya orang itu tenggelam mati. Waktu meninggal orang itu, Allah SWT mengutus Jibril AS datang dan Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhan mengirimkan salam kepadamu. Dan mengatakan padamu, ya Musa, ma'aqsa qalbak. Wahai Musa, begitu keras hatimu. Orang ini sampai minta ampun, kau tidak maafkan. Andai saja kata Allah SWT, dia datang kepadaku di permintaan yang pertama, waktu masih sampai di lututnya saja tanah itu, aku akan maafkan dia. Bagaimana bisa kau tidak maafkan orang? Begitu luasnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teman-teman, rahmat Allah ini luas bagi kita yang masih hidup di muka bumi ini, ya, dengan kalau sudah masuk ke dalam surga ini bahaya sekali, masuk ke dalam neraka ini bahaya sekali. Luar biasa bahayanya gitu. Jangan main-main soal itu teman-teman sekalian. Nah, saking luasnya rahmat Allah, Allah selalu memberikan kita kesempatan. Terbukti kadang-kadang kita punya rasa takut mati, kita merasa bersalah kalau kita melakukan, merasa menyesal. Bahkan yang paling sering muncul kata para ulama adalah di awal sekali kita mau atau kita baru melakukan kemaksiatan, naudzubillah, maka yang muncul pertama adalah rasa menyesal. Itu dirasakan oleh semua orang, apakah itu orang beriman ataupun dia orang fasik atau orang kafir, pasti akan ada penyesalan supaya dia kembali ke jalan Allah dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut. Neraka teman-teman sekalian, kalau Anda mau tahu bagaimana siksaannya, ya, gambarannya saja. Coba Anda ambil korek gas, kemudian Anda nyalakan, yang biasa kita tahu korek gas itu. Kalau kita nyalakan di ibu jari kita dan kita bakar sedikit saja, saya yakin kita sudah merasakan dalam hitungan detik ini sudah sakit, memar malah. Kalau 1 menit Anda biarkan, mungkin matang tangan kita dan kita kena luka bakar, harus operasi. Itu api biasa, Anda bisa matikan setiap saat. Apa kata Nabi SAW? Api kalian yang ada di muka bumi ini dibandingkan api neraka, ini hanya 1 bagian daripada 70 bagian yang sudah Allah siapkan. Artinya di neraka itu 69 kali lipat, bahkan 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Kalau api dunia ini yang biasa dipakai untuk memanaskan besi, kaca dan segala macam, itu sudah luar biasa panasnya. Maka neraka ya 69 kali lipat lebih panas daripada itu. Jadi bukan sesuatu yang ringan itu. Itu yang sangat berat. Jadi pertanyaan ini sangat berbobot tentang masalah neraka. Itu berat sekali teman-teman sekalian. Oleh karena itu, untuk apa kita ke neraka? Nanti kalau kita ketemu di akhirat, dan kita akan ketemu teman-teman, sebagaimana kita ketemu di sini, demi Allah kita akan ketemu juga di akhirat. Tapi mungkin dalam keadaan yang berbeda. Kalau tiket kita sama, Anda beriman dan beramal soleh, saya pun begitu, kita akan sama-sama di surga. Dan kita akan kenal. Ingat gak dulu kita acara live malam Ramadan dulu di acara di medsos dan seterusnya, itu memang akan dikenal. Banyak ayat Al-Quran menceritakan masa depan. Nanti mereka akan kumpul, mereka akan ketemu, mereka akan ngobrol. Ingat gak dulu kita pernah ke majelis taklim ini? Ingat gak dulu kita pernah berjihad? Intinya mereka saling mengenang masa lalu kebaikan atau amal-amal mereka waktu di dunia. Jadi kan sampai ada sebuah ayat menjelaskan dalam Al-Quran, nanti akan ada juga orang kumpul-kumpul lalu mereka ngobrol nih. Mana si fulan? Mana si fulan? Mereka saling ketemu di surga.
Sampai akhirnya ketemu dengan, atau mereka tidak ada satu orang teman mereka. Dan temannya ini suka ngolok-ngolok waktu di dunia. Ya. Sampai Al-Quran diceritakan masalah itu. Innaka minal musaddiqin. Dia selalu bilang sama teman-teman yang masuk surga ini, apakah kau percaya itu? Ada kematian, ada alam kubur, ada kebangkitan, ada hisab, ada surga dan neraka. Apakah kalau kita sudah mati kita akan dikembalikan lagi setelah jadi tulang? Gitu kan. Mereka ini teman-teman di surga, di akhirat ketemu nih. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Lalu mereka saling mengatakan, mana yang satu nih teman kita? Dicarilah satu orang itu. Ternyata Allah mengatakan, fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka menemukan temannya yang satu itu dalam api neraka. Di tempat yang paling dalam lagi. Maka orang yang saleh ini mengatakan, innaka laturdin. Hampir saja kau celakakan saya. Kalau bukan karena rahmat Tuhanku, aku sudah binasa bersama kamu ini. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, orang pada saat masuk surga gembira sekali. Masuk neraka itu menyesal sekali. Menyesal sekali. Nggak ada istirahat. 24 jam siksaan. Kita kalau masuk, naudzubillah, terus orang masuk penjara, digebukin, setengah 10 menit mungkin. Setengah jam. Lebih dari itu mungkin orang sudah mati gitu kan. Tapi di neraka, naudzubillah, disiksa dari pertama masuk, terus non-stop, khalidina fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Kekal selamanya di dalamnya. Kalau orang kafir, udah kerugian yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Gak bisa teman-teman. Jangan anggap remeh masalah itu. Makanya Nabi SAW selalu wanti-wanti. Mengatakan apa? Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, ini ada nih, kita pernah rusak citranya dia, ghibah, gunjing, fitnah, segala macam. Atau ambil materi dari dia, teman-teman sekalian. Maka kata Nabi SAW, selesaikan di dunia. Sebelum datang hari. Sebelum datang hari. Hari apa itu? Hari di mana ya, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa pada saat itu? Di akhirat nanti. Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosanya dia. Gak lagi negosiasi, maafin saya ya, gak ada di akhirat. Dan gak bisa. Apa Allah gambarkan? Pada saat kita bertemu di akhirat, antara kita sama anak, antara kita sama orang tua, antara kita sama pasangan hidup, antara kita sama teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yawma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu orang mau selamatkan dirinya sendiri. Karena takutnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan datang seseorang karena neraka depan mata. Mereka sudah melihat neraka itu, maka mereka mendengarkan suara gemuruhnya, lutupan-lutupan apinya yang sangat besar. Maka datang seorang suami mengatakan pada istrinya, wahai istriku, bukankah dulu aku sudah menjadi suami yang baik untukmu? Maka istrinya mengatakan, iya, saya tidak pungkiri itu. Karena selama hidup, Masya Allah, selalu memberikan apa saja istrinya butuh, dia lindungi, dia naungi, dia didik, dan seterusnya. Maka kata suaminya, saya butuh setengah pahala. Cuma bantu saya, supaya saya bisa selamat. Apa kata istrinya? Ini suaminya sudah sekian tahun biaya hidupnya. Dia mengatakan, tapi suamiku, saya mau bagi, tapi saya takut kalau saya kasih kamu malah saya yang kurang. Dia tidak kasih. Begitu juga sebaliknya, akan datang seorang istri berkata pada suaminya, wahai suamiku, bukankah aku sudah menjadi orang yang terbaik untukmu selama di dunia? Gitu kan? Kata dia, iya. Tidak dipungkiri itu, memang luar biasa. Gitu kan? Pada saat menjadi istri gitu. Lalu kata istrinya, wahai suamiku, bantulah aku dengan setengah pahala agar aku bisa selamat. Kata suaminya apa? Aku khawatir kalau aku berikan kepadamu nanti malah aku tidak selamat. Begitu luar biasanya pada hari itu. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang neraka Jahannam? Wa na'udzubillah min Jahannam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Tempat perjalanan yang ditempuh. Idza ulqu fiha sami'u laha tagayyudan wa dhafira. Idza ulqu fiha maaf, saya ulangi dulu. Idza ulqu fiha sami'u laha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ya. Idza ulqu fiha sami'u laha tagayyudan. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
walilladzina kafaru min adzabu jahannam bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha sami'u laha syahika wa hiya taqul takaru tamayyizu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khadanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, jadi pada saat dilempar ke dalam api neraka itu, ya, maka mereka akan mendengarkan suara gemuruh karena marahnya neraka itu. Marahnya neraka tentang perbuatan orang-orang pada saat itu. Dalam surah Qaf juga, yaitu surah Al-Mulk. Dalam surah Qaf juga dikatakan Allah SWT berfirman kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Dilemparkan orang ke dalam neraka dan ditanyakan kepada neraka tersebut, ya, apakah kau sudah penuh? Dia mengatakan apakah ada tambahan lagi? Disuruh tambah lagi. Karena maunya neraka itu diisi dengan orang-orang yang jahat ini. Jadi teman-teman sekalian, apa keuntungannya? Saya mau juga lebih jauh berbagi begini. Sebelum kita, atau mungkin kita tidak perlu masuk terlalu dalam ke dalam neraka, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita, tapi ya saya ingin titik beratkan begini. Kalau Anda menjadi orang ahli surga di dunia, masalahnya apa? Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, kita bisa menikah, kita bisa mengejar titel akademik, kita bisa menjadi seorang pengusaha, jadi kaya raya. Kita bisa semuanya. Konsepnya 5 huruf. Halal. Iya kan? Kalau seandainya teman-teman orang beriman yang nanti akhirnya masuk surga kalau dia meninggal, di dunia nggak bisa makan, nggak bisa biologis, nggak bisa menikah, nggak bisa punya anak, nggak bisa titel akademik, semua nggak bisa. Semuanya haram bagi dia. Nah, mungkin berat. Tapi ini tidak. Apa yang orang kafir bisa rasakan, kita bisa rasakan. Cuma kita punya konsep halal. Dan halal itu tolok ukur, mana boleh, mana nggak boleh. Di Jepang itu teman-teman sekalian, ada seorang muslim menceritakan kepada saya dulu. Saya percaya insya Allah beritanya itu. Itu ternyata dia pernah masuk supermarket, dia temukan ada satu orang, ini penyembah matahari loh ini. Dia beli makanan kaleng, dia cari yang ada tulisan logo halalnya. Ditanya sama si muslim ini, kenapa beli yang ini? Dia bilang, yang tertulis logo ini pasti lebih terjaga. Mereka tahu sendiri, kita punya kontrol, ya, yang tidak bisa sembarangan masuk tubuh kita. Dan perlu kita garis bawah juga satu hal, yang halal itu lebih baik daripada yang haram. Seperti misalnya Allah haramkan babi, Allah kan gantikan dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Jadi sebenarnya yang haram itu sedikit, dan Allah jadikan dia sebagai ujian bagi orang-orang. Hanya diuji, mirip dengan Anda kerja di kantor. Tentu kantor itu maunya Anda berprestasi, makanya yang pertama ditawarkan oleh kantor adalah fasilitasnya kan. Kalau Anda bekerja dapat gaji begini, jam kerjanya begini, dan segala macam fasilitas kantor, supaya Anda tertarik mau kerja. Mungkin pun kalau ada HRD atau orang di kantor yang mau menerima pegawai, misalnya, gitu kan. Kemudian dia mau menyampaikan tentang ancaman di kantor, kalau ada yang melanggar, itu mungkin cuma selingan saja. Karena perusahaan tidak berharap Anda menjadi orang yang melanggar, kan begitu. Itu poinnya sebenarnya. Jadi, untuk apa menjadi ahli neraka? Orang ahli surga itu teman-teman, kita disuruh apa di sini dunia ini? Jadi baik ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bersedekah, dermawan, senyum, semua baik-baik dan semua janjinya bagus-bagus. Dan kita dilarang sebagai orang beriman jadi apa? Pembohong, pemakan riba, pezina, ya, penggunjing, tidak boleh. Semua yang berbuat itu diancam semuanya. Jadi menjadi ahli surga di dunia itu enak sekali sebenarnya, karena kita menjadi orang yang sangat sempurna. Insya Allah sempurna, dalam arti kata sempurna di alam manusianya ya. Karena kesempurnaan semua utuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita kan jadi jujur, kita jadi amanah, kita jadi dermawan, kita jadi bakti dengan orang tua, kita jadi jenguk orang sakit, kita selalu baik. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kan gitu. Dan Nabi SAW mengatakan orang mukmin seperti lebah. Kalau dia hinggap di sebuah pohon atau sebuah tempat ranting, dia tidak akan mematahkannya. Dan kalau dia memakan, dia hanya memakan yang bersih, dan dia kalau memberi hanya memberikan yang terbaik. Jadi, tapi kalau diserang tentu sengatannya mematikan. Maka untuk apa jadi ahli neraka? Di dunia ini sudah nggak enak. Karena ahli neraka itu kan yang suka bohong, yang suka menipu, yang suka memukul, yang suka macam-macam, yang buruk-buruk ini. Di dunia pun Allah sudah buat mereka kebongkar, mereka dipenjara, mereka dipermalukan. Di akhirat lebih berat lagi daripada itu. Lalu pertanyaan, untuk apa menjadi ahli neraka? Apa manfaatnya? Gitu loh.
Tidak ada manfaatnya. Kan gitu. Jadi untuk apa? Sekarang orang buka pintu zina misalnya di dunia. Untuk apa dia buka pintu itu? Kan dia menderita di situ. Karena dia susah, dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Dia tidak ada kenyang. Kenapa enggak nikah? Kan gitu. Daripada dia bohong, kenapa dia enggak jujur? Ini berpahala, ini ya dikena hukuman. Kan gitu. Seperti itu. Jadi menjadi ahli surga di dunia enak, dan di akhirat kita meninggal kita lebih banyak mendapatkan lagi manfaatnya. Harusnya begitu. Apa kata Nabi SAW? Akan didatangkan orang nanti pada hari kiamat, orang yang paling besar nikmatnya, nikmat Allah padanya dari ahli dunia. Jadi dia anak raja lah, lahir di kerajaan, dari kecil selalu makanan raja, pakaian kerajaan, hidup di istana, semua pernah dayang-dayang dan segala macam sampai dia mati. Tapi ahli neraka, nggak pernah ibadah kepada Allah. Datangkan hari kiamat, lalu dicelupkan satu celupan ke neraka, celup keluar. Lalu kata Nabi SAW ditanya kepada dia, ya, ditanya kepada dia, apa kau pernah rasakan kenikmatan selama ini? Sekali celupan ya, dikeluarin. Apa kata dia? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan sedikit pun dari kebaikan. Tidak ada nikmat. Makanan enak, puji-pujian orang, istana enak, tidur empuk di atas ranjang, hilang semua. Satu celupan di neraka. Bagaimana dengan orang yang jadi penghuninya? Apalagi khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Itu kan luar biasa bahayanya. Lalu kata Nabi SAW, dan dia akan didatangkan hari kiamat orang yang paling menderita dari ahli surga. Miskinnya luar biasa selama dunia. Luar biasa miskinnya. Mungkin baju cuma di badan itu, tidak punya sendal. Gitu kan. Tapi orang yang ahli ibadah. Ini sering saya lihat, subhanallah. Saya sering berbagi di pengajian, saya ingatkan juga teman-teman di sini. Kadang-kadang kalau azan, saya dari taklim ke taklim untuk belum ada pandemi. Kadang-kadang saya naik motor, saya naik mobil azan, saya mampir ke masjid, sholat. Subhanallah, yang parkir di masjid itu tukang bakso, penjual gorengan. Hidupnya berapa sih dia jual itu? 300 ribu, 500 ribu, 1 juta. Dia jual semua dagangannya dia. Tapi subhanallah tidak ketakutan kehilangan rezeki. Azan berhenti mampir, keluarin sarung dari kresek, sholat dulu. Ya mobil Alphard, mobil Mercy lewat seakan-akan tidak ada azan. Allah datangkan hari kiamat ahli surga dari dunia yang paling menderita. Gak ada makanan, gak ada minuman, luar biasa susah hidup di dunia. Dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, sekali celupan di surga ya, belum tinggal selamanya. Apa pernah kau rasakan kesusahan selama ini? Apa kata dia? Demi Allah tidak pernah. Hilang semua penat kita, capek kita dengan satu celupan di surga. Maka teman-teman, kenapa harus jadi ahli neraka? Kenapa harus jadi ahli neraka? Enggak ada kenikmatan di dunia kita kalau jadi ahli surga enak. Meninggal kita juga lebih merasakan kenikmatan lebih besar abadi di sana di surga. Di dunia kalau kita jadi ahli neraka, enggak enak. Orang koruptor ditangkap, dibongkar, dikedoknya segala macam masalah banyak dalam hidupnya. Jangan anda pikir orang buat dosa tidak ada masalahnya. Berat masalahnya di dunia, berat. Bahkan apapun yang membuat anda gelisah, umumnya itu disebabkan karena dosa-dosa anda. Kan gitu. Jadi tidak enak, kita tidak nyaman, gitu kan? Dengan dosa. Meninggal lebih berat lagi, di kuburan disiksa, di neraka disiksa. Naudzubillah. Ya. Jadi luar biasa gitu. Lalu untuk apa? Untuk apa? Maka teman-teman sekarang jadi orang baik. Enak kok kan jadi orang baik itu. Enak. Saya sarankan teman-teman kembali ke ceramah kami di YouTube, indahnya menjadi orang saleh. Itu ada 17, saya sebutkan 17 manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan orang saleh. Enak sekali menjadi orang baik itu. Enak. Luar biasa nikmatnya. Urusan dimudahkan oleh Allah. Apa saja semuanya mudah. Apa saja semuanya mudah. Allahu a'lam. Ya, dan ini teman-teman tadi bagus juga pertanyaan tentang masalah, coba usah ceritakan tentang neraka ya. Kita harus garis bawahi bahwasanya di malam-malam Ramadan kayak kita sekarang ini ya, ada hamba-hamba Allah yang Allah hapus sampai dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Ramadan itu ada hamba-hamba Allah yang Allah hapus sampai dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga di akhir pertemuan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab, dan Allah gantikan semua dosa-dosa kita menjadi pahala tanpa terkecuali. Dan juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghapuskan nama kita dan nama kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita dari api neraka. Dan semoga semua yang ikuti acara kita ini insyaallah diselesaikan semua permasalahan antum dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang luas, dilapangkan semua urusannya, dan juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan dijadikan orang-orang yang termasuk insyaallah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, kita kurang lebih sudah 1 jam bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini insyaallah bermanfaat buat kita semua.
Mohon maaf saya harus mengundurkan diri karena memang saya sudah janji dengan keluarga, insya Allah di jam 9 saya akan kumpul bersama keluarga, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian Anda bisa mengambil manfaat karena sekarang sudah jam 21 lewat 15 menit kurang lebih. Kita akan ketemu lagi insya Allah esok hari di kajian kita di sore kurang lebih jam 16.30 seingat saya, insya Allah sampai menjelang buka puasa, dan ada juga malam hari pertanyaan seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan tiba-tiba terlintas, ditulis jangan lupa dan kirim ke nomor 0811 satunya 3 kali 0813 kali 330 5353. Saya terus mengajak teman-teman di YouTube subscribe kami, dukung ceramah ini supaya Anda juga dengan jempol saja Anda tekan, Anda sudah dapat pahala bersama dengan kami. Dan juga jangan lupa like dan jangan juga lupa tekan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Bagi teman-teman di Instagram dan juga teman-teman di YouTube, di Facebook, tentu di sini saya tidak live kan di Facebook karena hanya 2 handphone yang saya pegang. Juga saya harap Anda follow dan sebar luaskan teman-teman sekalian. Mari kita bekerja sama dalam kebaikan. Allahu a'lam. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.